Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia. Bertemu lagi dengan Bu Yulianti, mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kali ini saya akan menjabarkan tentang komponen-komponen kurikulum. Nah, apa sih komponen-komponen kurikulum itu? Mari kita simak dan bagaimana pelaksanaan komponen-komponen itu di dalam kurikulum sekolah maupun kurikulum pembelajaran. Oke, nah komponen kurikulum itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah sekolah. Nah, setiap kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen. Nah, komponen apa saja itu? Yaitu ada tujuan, isi atau materi, dan metode. Sehingga ada 4 komponen dalam kurikulum. Apa itu penjelasan dari masing-masing ini? Berikut penjelasannya. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Maka ada tujuan dalam arti yang luas, juga tujuan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas berarti tujuan yang mendasarkan pada filsafat atau sistem nilai yang diatur di dalam masyarakat. Sedangkan tujuan mikronya adalah tujuan yang berhubungan dengan visi dan misi sebuah sekolah. Oke, nah bagaimana keruntutan dari tujuan-tujuan tersebut? Nah, yang pertama, tujuan sekolah ataupun tujuan mata pelajaran itu juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional atau saya singkat TPN, dan tujuan institusional saya singkat dengan TI, kemudian diturunkan lagi tujuan kurikuler atau TK, dan yang terakhir adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini gambaran umum ya yang ada di dalam tujuan pendidikan nasional yang telah digagaskan oleh pemerintah, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, bagaimana tujuan instruksionalnya? Tujuan instruksional itu mengikuti dari tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional yang digagas oleh setiap lembaga pendidikan. Harapannya tujuan instruksional itu adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang sekolah di lembaga tersebut. Nah, ada juga tujuan kurikuler, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Ya, ada bidang studi matematika, berarti ada tujuan kurikuler yang harus dicapai setelah siswa belajar dari matematika tersebut. Demikian juga ada tujuan pelajaran. Nah, ada tingkatan-tingkatan di dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada aspek kognitif ya untuk mengetahui, untuk mengetahui pemahaman, untuk analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 3 bentuk perilaku yang harus kalian ketahui. Di antaranya adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Apa sih bentuk perilaku kognitif itu? Bentuk perilaku kognitif, bentuk perilaku, aspek afektif, dan aspek psikomotor yang menjadi tujuan dari pembelajaran berikut ya penjelasannya. Kalau domain kognitif ini ranahnya kepada C1 pengetahuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa di dalam mengungkapkan informasi yang diingat atau dipelajari. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. C2, kognitif kedua, kemampuan memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. Dan C3-nya adalah analisis, kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam menganalisis atau menguraikan atau memecahkan ya bahan-bahan pelajaran atau segala informasi ke dalam bagian-bagian tertentu. Nah, yang C4 adalah kognitif keempat, sintesis, kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam suatu keseluruhan yang bermakna. Nah, dan yang kelima adalah evaluasi, kognitif C5, kognitif 5, kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah,
Kalau ini tadi tingkatan-tingkatan dalam kognitif, bagaimana dengan afektifnya? Karena afektif juga sikap yang terkait dengan penerimaan, bagaimana kesadarannya, kepekaannya di dalam mengerjakan tugas, ya, kepekaannya dalam merespon, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan komunikasi aktifnya dengan teman-teman, mengikuti diskusi, ya, sebagai bentuk disiplin, tanggung jawab. Nah, kemudian juga ada kemauan untuk memberikan penilaian, kepercayaan kepada teman-teman, ya, kemampuan mengembangkan nilai ke dalam suatu bentuk organisasi, kemudian bagaimana itu diinternalisasikan di dalam suatu kajian yang mendalam. Nah, sedangkan aspek psikomotor yaitu keterampilan yang meliputi persepsi, kemampuan seseorang dalam merumuskan sebuah masalah, kemudian menuangkan dalam suatu kajian atau pembahasan atau mencari referensi, bagaimana merujuk, ya, hingga sampai selesai. Nah, kalau itu tadi terkait dengan tujuan pembelajaran, sekarang terkait dengan isi atau materi pelajaran. Masih semangat ya? Oke. Komponen isi atau materi, ya, sebagai bahan pelajaran tentunya sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di samping ada materi atau ada bahan di dalam kurikulum pembelajaran, juga dibutuhkan strategi atau metode yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan atau materi tersebut. Nah, demikian juga selain strategi, gitu ya, ada juga yang disebut dengan evaluasi. Nah, tentunya dengan berbagai macam strategi pembelajaran yang diberikan, bagaimana evaluasi yang diberikan, apakah evaluasi berupa tes ataupun non-tes sesuai dengan bahan atau materi yang diberikan. Nah, kita lanjutkan diskusi di forum diskusi, ya. Silahkan nanti kalian bisa mendiskusikan hal ikhwal tentang komponen-komponen kurikulum di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen kurikulum yang ada di dalam kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013 ataupun kurikulum darurat. Tetap semangat, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.